Perkenalkan, nama saya Laurencius Sotma Martogi dengan nomor NPM 21120110017. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dengan soal apa urgensi NA dan Raperda tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah atau bagi kesejahteraan rakyat. Jadi NA atau Raperda yang kelompok kami buat itu tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Lampung Selatan. Jadi yang pertama, urgensinya itu adalah perkembangan karakter bangsa, yang dimana pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan itu menurut kelompok kami itu sangat penting untuk mengembangkan karakter bangsa yang sangat kuat dan kokoh. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa harus ditekankan di situ. Yang kedua itu adalah pengembangan sumber daya manusia, di mana pendidikan dan wawasan kebangsaan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas pendidikan sangat tergantung dari kualitas pendidikannya. Yang ketiga ada perkembangan otonomi daerah, pengembangan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Lampung Selatan dapat membantu meningkatkan otonomi daerah dengan memberikan kepastian hukum dan kebangsaan, kewenangan serta tindakan pemerintah yang menyelenggarakan sistem pendidikan Pancasila. Yang terakhir adalah pengembangan integrasi sosial nasional. Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat membantu meningkatkan integrasi sosial dan nasional dengan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya urgensinya itu mengembangkan kesejahteraan rakyat, yang dimana pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan masyarakat. Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan juga dapat mempengaruhi konflik minoritas atau mayoritas, gerakan korupsi, radikalisme, terorisme itu bisa teruraikan dengan adanya sistem pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. Lalu dengan demikian naskah akademik dan Raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan itu sangat penting bagi pelaksanaan ekonomi atau otonomi daerah dan mensejahterakan rakyat khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 dengan soal jelaskan tinjauan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari Raperda tersebut. Jadi Raperda atau NA, naskah akademik yang kelompok kami buat, yaitu tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Lampung Selatan. Jadi yang pertama tinjauan filosofis. Yang pertama itu adalah perkembangan karakter bangsa. Raperda ini berfokus pada perkembangan karakter bangsa yang kuat dan kepribadian melalui pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa harus diamalkan dan dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan rasa nasionalisme dari diri kita masing-masing. Yang kedua, itu ada perkembangan sumber daya manusia. Itu termasuk dari filosofis, tinjauan filosofis. Raperda ini mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas pendidikan sangat tergantung dari pendidikan yang kita ayomi. Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan itu harus memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua itu adalah tinjauan sosiologis. Apa itu tinjauan sosiologis? Yang pertama itu adalah pengembangan integritas sosial nasional. Raperda ini dapat membantu
meningkatkan integrasi nasional dengan mengembangkan nilai-nilai keaktifan lokal yang ada dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada pengembangan kesejahteraan masyarakat. Di Raperda ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan juga membantu mengurangi konflik politik atau terorisme. Yang ketiga, ada tinjauan yuridis, perkembangan peraturan daerah. Raperda ini berupa peraturan daerah yang berisi ketentuan tentang penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dan selanjutnya ada pengembangan kewenangan pemerintah. Raperda ini memberikan kepastian hukum dan keabsahan kewenangan serta tindakan pemerintah dapat menyelenggarakan sistem pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan secara integritas. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki kewenangan untuk mengatur mengawasi pelaksanaan Pancasila dan wawasan kebangsaan di wilayahnya. Selesai. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 3 dengan soal aturan apa dari Raperda yang menjadi kekasan bagi daerah tersebut. Jelaskan ayat yang dimaksud. Jadi kelompok kami itu membahas tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang berada di Lampung Selatan. Berdasarkan ayat yang mencerminkan kekhasan atau keunikan di daerah Lampung Selatan adalah pasal 1 angka 1 yang menyebut daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan. Ini menunjukkan bahwa Raperda ini hanya berlaku di Kabupaten Lampung Selatan, bukan tingkat provinsi. Pasal kedua menyatakan ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Lampung Selatan. Ini juga menegaskan fokus atau mencakup Raperda ini hanya di wilayah Kabupaten Lampung Selatan saja. Berikutnya ada di pasal 3 ayat 1 yang menyebut tujuan Raperda adalah untuk melestarikan, mengembangkan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta mewujudkan masyarakat Lampung Selatan yang berkarakter sesuai dengan Pancasila. Ini menunjukkan orientasi untuk masyarakat Lampung Selatan. Jadi secara umum pasal-pasal yang tadi saya sebutkan menyebut Kabupaten Lampung Selatan, masyarakat Lampung Selatan, dan tanggung jawab pemerintahan daerah setempat. Merupakan kekhasan Perda ini yang sesuai dengan konteks daerah. Saya ambil contoh lagi dari contoh ayat dari Raperda yang menggarisbawahi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan bisa berbunyi tentang setiap lembaga pendidikan, formal atau non-formal di wilayah ini wajib menjalankan program-program yang promosikan pemahaman yang mendalam tentang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan kepada para siswa dan peserta. Program-program tersebut harus mencakupi materi tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat persatuan dan keberagaman. Dalam konteks ini, Raperda tersebut mungkin juga mengatur kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya dan dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan memperkuat pemahaman dan pengalaman dari nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di tingkat lokal. Hal ini dapat mencakup menyelenggarakan acara-acara keberagaman dan budaya yang menghargai keberagaman serta promosi aktif terhadap kesadaran nasional dan persatuan antar warga dan bangsa. Sekian, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4, yaitu menjelaskan mengapa peraturan lain perlu membuat peraturan Perda yang sama. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan dengan jelas
atau lebih panjang, lebih rinci, mengapa daerah lain perlu membuat peraturan daerah yang serupa dengan rancangan peraturan daerah milik kelompok kami, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Lampung Selatan. Pertama, Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa dan bernegara, sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk melestarikan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dengan adanya pembuatan rancangan peraturan daerah yang sama di daerah ini, di daerah lain, tentang pembinaan Pancasila atau kerukunan, toleransi masyarakat yang majemuk dan terdiri dari beragama, ras, suku, bangsa, sosial, ekonomi, budaya lokal agar terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan sesuai menjiwai Pancasila. Itu penjelasan yang pertama. Jadi, penguat ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara nasional. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan landasan filosofis dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun, dalam perkembangannya terdapat kekhawatiran akan melemahnya pemahaman dan komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, upaya penguat ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu dilakukan secara kooperatif di seluruh daerah Indonesia dengan adanya peraturan daerah atau sering disebut dengan Perda terkait pembinaan Pancasila atau wawasan kebangsaan. Maka setiap daerah dapat menyusun langkah-langkah strategi atau sistematis untuk memperkuat pemahaman internasional dan implementasi Pancasila. Untuk memperkuat pemahaman Pancasila di tingkat lokal, hal ini dapat berkontribusi pada penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara normatif atau nasional. Penyelesaian dengan kondisi atau kebutuhan masyarakat setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing atau budaya permasalahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan upaya Pancasila dan wawasan kebangsaan yang disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing daerah. Melalui Perda masing-masing, daerah dapat mengidentifikasikan isu-isu strategis terkait Pancasila dan wawasan kebangsaan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Lalu selanjutnya, daerah menyusun program kebijakan dan strategi pembinaan tepat sasaran dan efektif berdasarkan keabsahan daerah. Hal ini melalui Perda masing-masing daerah mengidentifikasi isu-isu strategis terhadap Pancasila untuk menjamin bahwa upaya penguat Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sekian.